Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi di channel YouTube Terus Pinjol. Ya, oke, pada video kali ini ya kita bahas seputar apa tadi ya laporannya. Oh iya, seputar kalian sudah melunasi utang pinjaman online dalam keadaan telat bayar. Apakah itu bisa mengajukan pinjaman lagi atau tidak? Nah, dalam artian untuk meminjam lagi ini tidak hanya di pinjaman online, tetapi di semua ya perusahaan dari layanan pinjaman seperti kayak pinjaman online ataupun dari perbankan, meminjam di bank ataupun di KUR ataupun kredit rumah ataupun kredit motor. Apakah itu bisa dalam kondisi telat bayar tapi sudah melunasi utangnya? Nah, ini ada pertanyaan yang menurut gua harus gua sampaikan ya. Karena ini adalah sebuah pengalaman pribadi gue juga ya. Gue pernah ngalami seperti ini dan alhamdulillah gue sudah tahu jawabannya. Dan di sini gue akan memberikan informasinya. Nanti akan gue berikan edukasi juga bagi teman-teman yang saat ini bermain dalam dunia pinjaman online. Baik itu gue bahas tentang desa lapangan ataupun aplikasi dari pinjaman online. Ya, di sini sebelum gue melanjutkan sebuah video berikutnya, di sini bagi teman-teman yang sudah mengikuti media Terus Pinjol, silahkan kalian bantu like-nya dan sebarkan video ini. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung di dalam channel YouTube Terus Pinjol ataupun media dari Terus Pinjol, silahkan kalian ya klik tombol subscribe-nya dan juga like-nya untuk mensupport dan mendukungnya. Oke, itu saja intronya. Oh iya, ada lagi satu sampaikan. Ya, bagi teman-teman yang saat ini belum bergabung di dalam grup Telegram gua, silakan kalian bergabung saja di dalam grup gua, yaitu melalui link tautan yang ada di deskripsi. Ya, untuk saling menguatkan mental dan juga saling memberikan informasi dan juga saling sharing tentang dunia pinjaman online, baik itu ilegal ataupun legal. Ya. Nanti di sini gua akan tampilkan juga screenshotannya laporan dari anggota grup Telegram gua dan dia memberikan pertanyaan tuh seperti ini. Kalian bisa baca di sini ya. Nah, dia bilang mengatakan seperti ini. Kak, bantu info ya jika sudah pernah telat bayar pinjol 1 bulan tapi tagihan sudah lunas. Apa bisa pinjaman di bank ya kak? Pernah galbay aku laku tapi sudah terbayar lunas. Apa bisa kita pinjam lagi di bank untuk KUR? Nah, jadi orang ini, nasabah ini ataupun dari anggota grup Telegram gue ini, dia mengatakan dia ini sebelumnya galbay di sebuah aplikasi pinjaman, bukan pinjaman, di sebuah platform aku laku ataupun paylater aku laku. Dia pernah galbay. Setelah dia galbay, dia melakukan pelunasan pembayaran. Setelah lunas, ini dia menanyakan apakah dia bisa lagi meminjam di pinjaman online ataupun di bank ataupun di KUR. Bisa bro, jawabannya bisa. Bisa. Kenapa gue bisa mengatakan bisa? Tapi setelah gue mengatakan bisa, kalian nggak usah senang dulu bro. Kalian harus simak dulu sampai selesai agar kalian tuh paham dan mengerti. Nah, di sini gue akan bahas juga tentang Aku Laku. Aku Laku ini adalah sebuah platform paylater. Dia sama kayak modelnya itu kartu kredit. Sama, bukan pinjaman online ya. Dia ini masuknya adalah paylater. Ya, bukan pinjaman online ataupun bukan fintech ya. Tapi dia adalah e-commerce ya. Itu satu pegang. Nah, kalau kalian ya berhutang di dalam platform Aku Laku, tentu ini sangat buruk banget data kalian ketika kalian telat bayar ya, khususnya atau apalagi kalau kalian sudah galbay lebih dari 90 hari. Ini berdampak buruk banget bro kepada data kalian kalau misalkan data kalian itu masih penting untuk kedepannya ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk masalah pelunasan ataupun masalah kalian mau minjem lagi, jawabannya kan tadi gue sudah jawab bisa. Tapi di sini gue akan memberikan penjelasan apa yang gue ketahui. Yang pertama, karena gue ini pengalaman pribadi gue juga ya. Jadi kalau kalian telat bayar itu, kalian harus tahu dulu, kalian telat bayar berapa hari, berapa bulan, ataupun sudah melewati dari 90 hari. Nah, itu kalian harus tahu dulu. Kalau misalkan kalian sudah 90 hari,
tentu data kalian sudah masuk SLIK OJK, sudah blacklist ya, artinya datanya sudah hitam. Dan itu kalau kalian melunasi, membersihkan data itu bisa bro, bisa. Tapi setelah kalian sudah melunasi utangnya, itu data kalian nggak langsung bersih. Kalian harus menunggu ya, paling cepat itu 1 tahun bro. Untuk ketemu, misalkan kalian melunasi utang di bulan Februari 2023. Nanti itu bersihnya di tahun 2024 Februari lagi, ketemunya bulan ini dan tahunnya berbeda lagi. 1 tahun baru data kalian tuh bersih, sudah nggak masuk SLIK OJK. Ya, kalau kalian yang sudah pernah mengecek ataupun sudah pernah ngeprint dari SLIK OJK, pasti akan tahu nanti itu ada call-nya, call 1, call 2, call 3 dan bulan keberapa itu pasti ada. Nah, dia itu berjalan bro, dia itu berjalan. Nggak harus kalian bayar terus data kalian bersih, itu enggak. Itu harus menunggu sampai 1 tahun. Biasanya sampai 1 tahun ya, selama ini yang gue tahu cuma 1 tahun. Bahkan juga ada yang lebih sampai 1 tahun. Ya, biasanya seperti itu. Kalau misalkan kalian sudah lebih dari 1 tahun, tapi data kalian masih blacklist, belum bersih, itu kalian bisa coba adukan kepada OJK-nya. Ya, kalian juga jangan lupa meminta bukti pelunasan juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah kalian sudah lunas untuk meminjam bisa atau tidak. Bisa, tadi gue bilang katakan bisa, tapi harus kondisi status data kalian terus bersih. Artinya sudah nggak ada di SLIK OJK itu, nggak ada data kalian tuh ada tagihan ataupun ada tunggakan. Jangan sampai ada. Kalau misalkan di dalam SLIK OJK-nya kalian masih memiliki SLIK ya, ataupun masih data kalian terblacklist di dalam SLIK, ini pasti tidak akan bisa mengajukan pinjaman lagi bro. Ya, tapi yang gue ketahui seperti itu. Tapi ada juga aplikasi yang kalian sudah telat bayar tapi meminjam lagi di aplikasi tersebut, itu tidak bisa. Itu banyak bro, ada ya, ada. Jangankan Galbay, masalah kalian telat bayar seminggu 3 hari, kalau kalian datanya sudah bersih lalu minjam lagi di pinjaman online tersebut nggak disetujui, itu banyak bro. Makanya kalau masalah di bank pasti bisa, asalkan data kalian bersih. Ya catat, bisa asalkan data kalian bersih. Bersihnya bagaimana? Satu, melunasi. Ya, ketika sudah melunasi itu menunggu sampai setahun ke depan. Ya, kalau data kalian dalam catatan, kalau data kalian sudah masuk SLIK OJK atau blacklist. Biasanya blacklist itu setelah 90 hari ataupun 3 bulan. Kalian telat bayar atau gagal bayar selama 3 bulan, itu data kalian masuk SLIK OJK, bro. Nah, ini yang dinamakan blacklist data ataupun cacat data. Seperti itu ya bro. Nah, terus lanjut lagi. Bagi teman-teman yang saat ini memang masih ya peduli ataupun masih membutuhkan datanya untuk kedepannya, gue sarankan jangan pernah main pinjaman online. Gue sarankan jangan pernah meminjam di sebuah aplikasi pinjaman online. Kenapa? Karena banyak sekali korban dari pinjaman online. Banyak sekali orang-orang yang nggak paham itu malah kejebak dalam pinjaman online. Akhirnya apa? Datanya blacklist, datanya buruk. Gara-gara dia telat bayar, gara-gara dia nggak paham. Nah, itu lebih baik gue sarankan nggak usah bro, nggak usah. Tapi kalau kalian untuk tahun depan atau berapa bulan ke depan kalian memiliki usaha, dan usaha itu pasti kebanyakan orang itu nyari modal lah, meminjam di bank. Kalau kalian punya rencana untuk kedepannya untuk sesuatu seperti usaha ataupun yang lain-lainnya untuk meminjam lagi di bank, itu gue sarankan kalian jangan pernah minjem di pinjol lah, nggak usah ya, nggak usah. Nah, bagi teman-teman yang saat ini memang nggak sanggup bayar ataupun nggak mampu bayar, gue sarankan itu kalian mendingan stop bayar aja. Stop bayar dan stabilkan keuangan kalian. Kalau misalkan ada uang, kalian bayar saja. Ya, asalkan kalian memang sanggup. Kalau nggak sanggup, kalau memang misalkan nggak ada uang, stop. Jangan dipaksain. Apalagi kalau kalian gali lubang, tutup lubang. Ini bencana bagi kalian. Bencana bagi kalian. Kenapa gue bisa katakan bencana? Ini gue bahasnya bagi orang yang belum paham dan belum mengerti. Kalau kalian gak ada uang, memaksakan membayar, lalu kalian bayar utang pinjol dengan cara meminjam di aplikasi lain ataupun meminjam di manapun di perusahaan lain, lalu kalian
uang dari pinjaman itu untuk membayar ataupun menutupi utang pinjaman online kalian. Ini yang menjadi bencana kalian. Kalau kalian nggak ngerti, bisa-bisa kalian terjerat loh, Bro. Bisa-bisa kalian terjerat dalam dunia pinjaman online. Ini yang bahaya. Lebih baik gue sarankan ketika kalian sudah telat, nggak sanggup bayar, jangan pernah pinjem lagi di aplikasi lain. Jangan pernah. Stop sampai situ dan sudah, jangan pinjem lagi di mana-mana. Uang yang kalian dapatkan selama gaji yang kalian sudah kerjakan itu, mendingan uangnya kalian kumpulkan dan tabungkan untuk melunasi, membayar utang pinjaman online kalian itu. Intinya kalau kalian sudah mampu, sudah uangnya cukup, sudah lebih, bayar utangnya. Dengan kalau misalkan kalian sudah terlambat jauh, ya lebih baik negosiasi untuk bayar pokoknya saja. Mungkin itu saja video yang gue sampaikan mengenai untuk pinjaman online. Itu saja yang gue bisa sampaikan ya. Apabila di sini ada yang kurang paham, kurang jelas ataupun ada yang kurang, di sini gue minta maaf sebesar-besarnya. Ya, jadi bagi teman-teman yang ingin sharing, yang ingin bergabung, join, silakan masuk saja di dalam grup gue. Karena dalam grup gue itu banyak sekali orang-orang berkumpul dari mancan provinsi manapun datang. Masuk ke dalam grup gue dari ras, suku, agama, itu ada semua di sana. Mereka saling menguatkan mental, saling ngedukung, saling nge-support, saling memberikan informasi, saling memberikan edukasi. Seperti itu, Bro. Jadi bagi teman-teman, gak usah dipikirin masalah utang pinjaman online kalian. Kalian harus fokus masalah persoalan dengan kebutuhan sehari-hari kalian. Mungkin itu saja video yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.